Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Novita, NIM 041, akan mempresentasikan tentang cara pandang kelas sosial. Sebelumnya kita akan merecall dulu materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh presentator sebelumnya juga ya, tentang stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi atau lapisan sosial ini secara umum dibagi menjadi 4, yaitu dibagi berdasarkan kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga ilmu pengetahuan. Untuk materi ini saya rasa tidak perlu dibahas lebih jauh lagi karena kan memang kemarin sudah dibahas beberapa kali. Jadi berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial dapat kita temukan beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat. Nah, ini yang akan menunjukkan adanya kelas sosial juga. Nah, apa sih itu kelas sosial? Kita akan masuk ke dalam definisi kelas sosial. Jadi menurut Ockes dan Rossi pada tahun 2003, kelas sosial adalah konsep yang didasarkan pada hal objektif seperti kekayaan materi dan akses ke sumber daya, misalnya pendapatan dan juga pendidikan. Lalu, Dr. Andes Herianto dalam modul sosiologinya menegaskan bahwa kelas sosial atau golongan sosial memiliki arti yang relatif lebih banyak dipakai untuk menunjukkan lapisan sosial yang didasarkan pada kriteria ekonomi. Jadi, kita akan menarik kesimpulan bahwa definisi kelas sosial itu adalah sekelompok manusia yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Ini juga didasarkan pada pendapat Dr. Andes Herianto. Lalu, pembagian kelas sosial menurut Karl Marx. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Karl Marx ini merupakan tokoh yang terkenal dengan teorinya tentang kelas sosial. Jadi kelas sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu golongan kapitalis atau kelas atas, termasuk di dalamnya adalah penguasa tanah dan alat produksi. Kemudian yang kedua adalah kelas menengah. Kelas ini cenderung dimasukkan dalam kelas atas. Jadi seperti pegawai pemerintah gitu. Dan yang terakhir adalah golongan proletar atau kelas bawah. Jadi ini mencakup pemilik tanah dan alat produksi, termasuk kaum buruh dan juga pekerja pabrik. Karena menurut Engel pada tahun 1995, masyarakat kelas sosial bawah digambarkan memiliki pekerjaan yang lebih mengandalkan kekuatan daripada skill dan pengetahuan. Nah, karena Karl Marx ini cenderung memasukkan kelas menengah ke dalam kelas atas atau golongan kapitalis, maka selanjutnya kita hanya akan menggunakan istilah kelas atas dan juga kelas bawah. Selanjutnya adalah mengukur kelas sosial. Jadi kelas sosial ini dapat diukur melalui 2 hal ya. Ini berdasarkan beberapa penelitian juga. Yang pertama adalah kelas sosial objektif. Kelas sosial ini diukur melalui pendapatan tahunan keluarga menurut Ockes dan Rossi pada tahun 2003. Jadi misalnya masyarakat tertentu memiliki pendapatan rata-rata sekian. Nah, jika individu itu memiliki pendapatan yang melebihi rata-rata, maka individu tersebut akan digolongkan ke dalam kelas sosial atas. Nah, sebaliknya jika individu itu memiliki pendapatan yang kurang dari rata-rata dalam masyarakat itu, maka dapat digolongkan sebagai kelas sosial bawah secara objektif gitu. Lalu yang kedua, mengukur kelas sosial secara subjektif. Nah, ini dapat diukur melalui persepsi subjektif peringkat kelas sosial seseorang dalam masyarakat menurut Adler et al. Pada tahun 2000. Jadi ini cenderung mengukur secara pandangan individunya sendiri gitu. Apakah dia menganggap sebagai kelas sosial atas atau menganggap sebagai golongan kelas sosial bawah. Lalu kita masuk ke dalam materi inti, yaitu cara pandang kelas sosial. Nah, yang pertama ada cara pandang kelas sosial bawah. Jadi kelas bawah ini menurut
Piv et al. Pada tahun 2010 lebih berorientasi pada lingkungan sosial, jadi terhubung secara sosial dengan orang lain. Nah, ini juga diperkuat dengan pendapat Manstead pada tahun 2018. Kelas sosial bawah berorientasi terhadap lingkungan yang dimotivasi internal. Nah, motivasi internal ini mencakup kebutuhan gitu. Misalnya, individu itu butuh untuk memahami suatu materi pelajaran. Nah, dia itu saat itu kesulitan untuk memahami materi pelajaran tersebut. Dia akan mengandalkan bantuan dari orang lain atau bergantung kepada orang lain, misalnya teman ataupun saudaranya, untuk mengajarinya tentang materi pelajaran yang dia tidak pahami gitu. Jadi kelas sosial bawah ini memberikan dampak psikologis yang unik. Nantinya akan kecenderungan pada prososial. Jadi dengan dia membantu orang lain, maka itu akan meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dengan orang lain, sehingga memastikan saat keadaan sulit, kebutuhan mereka juga akan terpenuhi gitu. Jadi seperti simbiosis mutualisme. Nah, karena orientasinya itu, suatu penelitian menggambarkan kelas bawah itu lebih memiliki sikap nonverbal yang ramah dibandingkan dengan kelas sosial atas. Jadi seperti senyuman atau anggukan gitu, itu ditunjukkan kepada orang lain. Lalu cara pandang kelas sosial atas. Kelas sosial atas ini menurut Piv et al. Pada tahun 2010 lebih berorientasi pada karakteristik internal individu, kemandirian ekonomi, dan juga kontrol pribadi yang tinggi. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Manstead pada tahun 2018. Jadi kelas sosial bawah itu, mohon maaf ini salah ketik ya, maksudnya kelas sosial atas itu lebih berorientasi pada individualistik. Jadi kelas sosial atas itu lebih menggunakan kekuatan ekonominya atau kekayaannya untuk mencukupi kebutuhannya. Misalkannya ini berbeda dengan kelas sosial bawah tadi yang kesulitan memahami materi pelajaran akan cenderung meminta bantuan kepada orang lain. Kelas sosial atas mungkin akan bisa menggunakan uangnya untuk membayar les private gitu, atau mungkin mengikuti bimbel yang kredibel untuk memenuhi kebutuhannya itu. Jadi memang ada perbedaan pandangan dari kelas sosial bawah dan juga kelas sosial atas yang akan memicu timbulnya perilaku tertentu. Nah, selanjutnya ada stereotip dan fakta kelas sosial bawah. Menurut Susanti, pada tahun 2006, seringkali kelompok kelas sosial bawah digambarkan dengan stereotip tertentu dan cenderung merugikan kelas sosial tersebut. Misalnya, pandangan bahwa kelompok ini memiliki tekanan lingkungan dan sulit untuk bertindak prososial. Nah, pendapat ini justru dibantah oleh penelitian yang dilakukan oleh Piv et al. Pada tahun 2010. Jadi orientasi kelas sosial bawah secara objektif terhadap lingkungan sosialnya atau kesejahteraan orang lain menimbulkan adanya sikap prososial yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas sosial atas, seperti murah hati, dermawan, dan juga membantu sesama. Penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Manstead pada tahun 2018. Jadi kelas sosial bawah ini memiliki skor empati yang tinggi dan cenderung membantu orang lain dalam kesusahan. Budaya kebergantungan yang dimiliki masyarakat kelas bawah dapat meningkatkan murah hati seseorang. Jadi tidak selamanya individu yang hidup dalam tekanan itu akan apatis gitu terhadap lingkungan sekitarnya. Justru orientasinya, justru karena kebutuhannya itu dia akan cenderung bersosialisasi, karena juga ini akan mendapatkan timbal balik gitu ya. Ketika kita membantu orang lain dan orang lain membantu mencukupi kebutuhan kita atau melengkapi kebutuhan kita, maka kita akan saling membantu gitu. Jadi akan meningkatkan perilaku prososial. Tentang kelas sosial atas,
Menurut Piv et al. Pada tahun 2010, individu kelas sosial yang lebih tinggi secara subjektif lebih mungkin melakukan donasi dan memiliki persentasi yang lebih tinggi untuk menyisihkan pendapatan keluarga dalam kegiatan beramal. Jadi memang karena mereka itu kuat secara ekonomi, jadi mereka bisa menyisihkan pendapatannya untuk bersikap dermawan gitu kepada sesama. Meskipun orientasi kelas sosial atas ini cenderung individualistik, tetapi mereka juga akan membantu orang lain berdasarkan kekuatannya itu, atau dalam artian berdasarkan kekayaannya ya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Joshua dan Nur Setiawati pada tahun 2019 bahwa individu dengan status sosioekonomi subjektif kelas sosial yang lebih tinggi menunjukkan adanya altruistik. Seperti yang kita tahu bahwa altruistik ini merupakan salah satu dari sikap prososial ya, membantu orang lain tanpa pamrih gitu. Hasil penelitian yang menganggap kelas sosial bawah secara objektif lebih menunjukkan prososial daripada kelas sosial atas bukan berarti bahwa kelompok sosial atas tidak memiliki sikap prososial, karena kelas sosial yang diukur secara subjektif juga menunjukkan adanya tingkat altruisme yang lebih tinggi dibandingkan kelas sosial bawah. Nah, jadi hal ini tuh pada dasarnya prososial tidak hanya diukur dari tingkat ekonomi saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh regulasi emosi dan religiusitas. Berdasarkan penelitian dari Muharram 2018 dan Yusuf dan Christina pada tahun 2018 juga. Jadi memang orientasi kelas sosial bawah dan kelas sosial atas itu cenderung berbeda. Kelas sosial bawah cenderung melibatkan diri secara sosial karena dimotivasi oleh kebutuhannya ya, kebutuhan untuk dibantu oleh orang lain, maka mereka juga akan berusaha membantu orang lain sebisanya. Nah, sebaliknya meskipun kelas sosial atas ini berorientasi atau lebih dicirikan dengan individualistik, bukan berarti bahwa mereka tidak peduli secara sosial gitu, karena mereka juga memiliki kekuatan dalam sisi ekonominya. Jadi mereka bisa lebih dermawan menyisihkan sedikit pendapatannya kepada yang lebih membutuhkan. Nah, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Ini saya lampirkan sumber yang saya jadikan untuk pemaparan materi saya. Mungkin teman-teman bisa membaca lebih lanjut dalam jurnal-jurnal ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin saya salah atau kurang bisa memahamkan. Bisa ditanyakan melalui WA group nanti ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.